seru-seruan lagi, ketemu lagi di Sweet Daddy Manja. Kenapa Ji? Sweet Daddy itu emang bikin acara yang sweet ya. Emang kenapa? Penonton di studio aja pegangan tangan tadi tuh. Siapa ini? Dia ketahuan sama gue. Ngapain bukan pegang-pegang? Bagus, pegangan tangan itu tanda sayang. Kayak gue bini gue tiap ke mall, bini gue tangannya gue pegangin. Sayang. Bukan sayang biar nggak belanja. Tapi gue bingung udah akhir-akhir ini. Kenapa? Di rumah gue tuh sering ada kejadian-kejadian mistis. Ya udah tidur di rumah aku aja. Oh, kalau ke rumah lo gue setannya tambah banyak. Kejadian mistis apa? Mana Den? Nih, terutama di dapur ya. Gue tuh pernah ngeliat Mbak di rumah, Ya. dia masukin air Hah? sama beras ke dalam magic jar. 20 menit kemudian dibuka, airnya hilang. Tadinya ada. Gue ngeliat padahal airnya dimasukin. Iya. Ditutup, dibuka lagi, airnya hilang. Kalau airnya masih ada, keluarga lu makan bubur. Emang bener. Itu kan udah meresap ke Lu berasnya. ngomong-ngomong cerita setan, lu tau nggak ciri khas setan? Apa? Sifat setan itu suka ngerayu. Berarti laki-laki yang suka ngerayu itu ponakan setan. Tapi gue pernah ya, dekat rumah gue kan ada kuburan. Iya. Gue denger suara kuntilanak nih. Gue langsung berdoa kan, ya Allah lindungi aku dari godaan-godaan makhluk-makhluk, godaan setan. Iya. Terus kuntilanak nyaut, ya elah dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu. Mana nenek protes? Iya. Rumah gue juga pernah kena. Iya benar. Aku dapat pesan katanya Bapak mau dapat endorse dari aku, tapi aku Asik, nyariin yes. makeupnya aku mana? Nggak kelihatan. Oh sebentar. Oh jadi Mbak mau Endorse. make up Narji? Iya, tapi makeup aku nggak ada. Enggak, sebentar Mbak. Asik banget nih. Emang Mbak sehari-hari kegiatannya apa? Perias jenazah. Apa gratis? Lo cuma 1 miliar gue tolak, benar. Masa endorse? Ih nggak apa-apa tau cobain deh makeup pakai makeup kadaluarsa. Iya loh. Iya, wah keren banget. Ini salah satu profesi yang jarang. Kita Iya. pengen cari tahu tentang make up jenazah. Dengan siapa namanya Mbak? Gloria kan udah pernah. Iya, Mbak Nuri. Waktu itu kita udah ketemu ya ngobrol-ngobrol. Oh udah, emang Denny udah pesen tanggal? Gue udah ketemu sama Mbak Nur. Gue pesen buat lu, Ji. Iya. Den, kalau ngobrol di sini diri nggak enak Den. Oh, ngobrol Jadi, sambil nanti duduk. ya, duduk. Oh iya, kita bertiga duduk, lu tiduran, Ji. Oke, Mbak Gloria. Iya. Profesinya adalah sebagai pemake-up Make up jenazah. jenazah. Nah, kita lihat dulu tayangannya biar lebih dekat dengan Mbak Gloria. Mbak Gloria, dari sekian banyak profesi, kenapa pilih perias jenazah? Kenapa enggak? Oke. Kenapa enggak jadi perias jenazah? Karena memang sudah banyak kan MUA yang ngerias orang hidup, saingan banyak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan merias jenazah juga karena ada sebuah cerita di mana pada saat suami saya meninggal, di situ saya nggak punya uang sama sekali. Tapi Tuhan kasih kirim barang-barang yang saya perlukan, uang, peti segala macam, dan saya berjanji di sebelah suami saya untuk mau mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada saat itu. Dan kebetulan dari tahun 2001 mama aku adalah perawat dan kebetulan beliau adalah pemandi jenazah, aku perias jenazah. Jadi itu yang mau aku berikan gitu. Oke. Nah, Mbak, Berarti kalau itu kan Ria- gratis ya? Gratis. Wika, lu kalau mau show, make up sama ini aja. Oke. Kalau sehari itu bisa berapa kali make upin jenazah, Mbak? Kebetulan kemarin aku sampai 4 orang, 4 Oh, jenazah. sehari 4 Sehari orang? bisa. Iya, 4 orang tapi pindah-pindah ya kan. Ini Mbak Gloria, kan kalau yang namanya kita nih kerjaan kayak musisi atau MC, tanggal sekian ya, atau tanggal 17 Oktober. Iya, Nah, tanggal 25, itu kan berarti jobnya dadakan dong? Iya, benar, Nggak ada yang dadakan. orang udah booking duluan, nggak ada kan? Nggak ada, tapi aku booking Abang nggak mau ada, booking. tapi ada surat wasiat Kak Narji. Jadi surat misalnya, wasiatnya, misalnya
dia tahu udah pasien cancer, udah divonis dokter. Oke. Akhirnya dia memberikan surat bahwa pada saat aku meninggal aku pengen Kak Elsa yang ngerias gitu. Oke, Gloria. Kalau makeup jenazah ada request nggak sih misalnya? Iya, pengen flawless seperti gitu. apa Iya, gitu konsep? rata-rata aku ngerias jenazah itu flawless, ada glamour juga, tergantung berbagai macam suku tuh beda-beda. Oke. Kalau di Batak kan Iya. makin tinggi sasakan, makin tinggi kastanya. Oke. Ada yang protes nggak? Begitu paginya di make up, malamnya tadi siang tuh lipstiknya kurang tebel gitu. Iya. Tapi ya bener suka ada yang kayak gitu Mbak. Maksudnya kayak Mbak Glo kan make upin jenazah, pernah nggak sih kayak misalkan pas habis di make upin terus kayak tiba-tiba ada bisikan gitu, duh make up gua kurang Oh tebal gitu. iya, kalau kebetulan aku sebagai perias jenazah dikenal juga sebagai perias jenazah yang bisa memberikan pesan. Jadi ketika aku merias, gimana ya, terlahir atau tidak terlahir sensitif pada saat lo ngurusin jenazah, lo pasti akan punya. Oke. Jadi Karena sering ya? Karena sering gitu kan, karena kita bekerja bukan harus dari ruh ke ruh. Jadi Oke. bicaranya harus benar-benar Hati ke kusuk gitu kerjain itu kan. Jadi aku bisa mendengar suara jenazah, pesannya si jenazah buat keluarganya. Awalnya aku pikir aku schizophrenia justru, tapi ternyata enggak, itu dikasih karunia sama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, Oh, kita ini lihat kita alat punya make alat up-nya. make up-nya. Oke, nah sekarang kita mau lihat alat-alat makeup yang dipakai sama Mbak Gloria. Sama aja sih sebenarnya, sama aja, nggak ada bedanya, cuman aku primernya pakai lem. Agar apa Mbak? Agar apa Mbak? Supaya foundationnya bisa nempel. Nempel. Karena Primernya kalau pakai lem. nggak pakai lem dia nggak akan bisa nempel gitu. Ini berarti pernah digunakan? Ini iya digunakan Ini yang mayat. digunakan ya? Den, mau coba Den? Ntar aja. Nah, Biasanya Mbak Gloria, katanya banyak alat makeup ini, bedak dan lain-lain hasil sumbangan. Iya, hasil sumbangan. Jadi buat teman-teman yang punya makeup kadaluarsa jangan dibuang. Jadi bisa disumbangin ke seluruh perias jenazah Bisa di ya? Indonesia. Oh, oke. Ini berarti baik. semuanya kadaluarsa ya Semua Mbak? Oke, kadaluarsa. Mbak, tahapannya apa dulu sih Mbak? Kalau boleh diceritakan Mbak, Yang awalnya. pertama. Kalau Iya, awalnya biasanya aku kasih lem jenazahnya. Berarti full sewajah? Iya, Supaya full nempel sengaja. ya make up-nya. Terus ada apa namanya? Pakai foundation. Foundationnya juga bisa dimacam-macamin tergantung jenis kulit. Oh, berarti, Jenis kulit Pak- sih nggak ngaruh ya kalau orang meninggal, cuman warna tone-nya karena Oh, disamain. meninggal karena serangan jantung kan menghitam, beda Iya. penanganannya dengan meninggal karena sakit Oke. liver menguning gitu. Oh, itu Jadi kita pengaruh ya, harus Mbak? iya, jadi kita harus belajar yang namanya tonton wajah. Tetap Biasa harus aja sih senada sama ya, aja. Mbak? Kalau Terus yang ada- menghitam itu meninggalnya lagi berjemur ya? Oke, Mbak pakai maskara gitu juga nggak sih? Maskara enggak pakai bulu mata. Eyeshadow bulu mata. pakai ya. Eyeshadow pakai. Pakai semuanya. Ada expirednya. rambut ada yang mau ditata juga nggak gitu? Disasak. Oh, disasak tetap ya? Disasak atau di curly. Kalau orang Manado itu di curly rambutnya pakai mahkota. Oh, pakai mahkota. Oh, pakai Iya. mahkota. Biasanya satu jenazah Mbak make upin berapa lama? 1 jam sih. Oh, rata-rata sama 1 air jam. dulu. Udah sama rambut ya? Udah Udah sama. Sama berarti. Sama aja sih Sama sebenarnya, aja. cuman bedanya di lem aja. Ada Tuh Wika kan pengalaman make up lu banyak. Iya, ntar Sumbangin yang saya nggak sumbangin kepake. ya, yang kadaluarsa bener ada, emang banyak. Iya. Terus pas bener-bener. lu lagi nyanyi ada yang bilang, makasih ya. Nah, ini kita pengen banget mendengar kisah mistis yang dialami oleh Gloria selama make up jenazah ya. Sebelum bercerita, kita lihat tayangannya dulu ini. Itunya ya. Oke, Sampai Mbak Gloria, segitunya. boleh diceritain kejadian-kejadian yang pernah dialami? Kejadian, aku waktu itu pernah ngerias orang korban santet. Korban Belum santet? tahu kalau Oke. itu korban santet. Kan nggak ada yang mau kan keluarga ngasih tahu Iya, dong. Oke. Pada saat aku datang, kok ini kan kalau ruangan rumah duka itu kan pasti dingin banget dong, nggak mungkin Iya. ini. Tapi aku kok gerah banget. Pas aku sampai sana, terus ada foto jenazah. Si jenazah itu jatuh, perang gitu. Wah, kenapa nih gitu kan? Pas aku deketin si petinya, aku ngeliat tangannya begini. Oh, kamu posisi gitu tangannya. ya? Nah, posisi Oke. tangannya. Kalau orang meninggal kan begini kan. Oke. Tapi dia begini terus ke samping terus perutnya membesar. Pada saat aku pegang, aku dengar suara auman singa, orang teriakan, terus suara desis ular. Semuanya aku dengar jelas banget.
Terus aku langsung tanya sama papahnya, sakit apa? Tapi papahnya tuh kayak nutupin. Nggak. Iya, aneh banget lah. Kenapa lah? Pengen gue cepet-cepet di make upin? Bukan apa-apa, ini ada perias jenazah. Lu kagetin takutnya jenazahnya bangun. Orang lagi cerita. Oke. Terus Mbak. Terus Setelah itu ditanya ke papanya, papanya menutupi. Nah, akhirnya pas aku tanya, nggak diketahui penyakitnya apa. Tapi begitu aku cerita apa yang aku rasain, lalu dia langsung meluk aku, benar. Harusnya aku yang disantet, tapi kenanya ke anak. Kenanya ke anak. Oh, itu yang meninggal anaknya. Iya, meninggal anaknya. Nah, Mbak Gloria kan bilang tadi komunikasinya dari roh ke roh ya. Di saat Mbak Gloria akan mulai makeup, buka peti, apa sih yang coba ada permisinya nggak sih? Ada. Pasti aku bilang. Kan kalau orang Tante, tacap di sini kan, tacap dulu cus gitu kan. Iya. Kayak di sini. Kalau Mbak Gloria apa? Kalau biasanya? aku biasanya aku ngomongnya tante atau om. Iya. Saya adalah Elsa. Hari ini saya diutus Tuhan untuk membuat tante atau om cantik pada hari terakhir. Izinkan saya untuk menuntaskan pekerjaan yang nurut ya. Oh, yang nurut. Terus tapi ya. yang nurut ya, ada nggak pernah ada yang di make upin terus dia nggak mau mukanya gitu? Nggak ada. Selalu Enggak, Pak. Paling protes. Ini ketebelan gitu. Nggak mau. Soalnya kalau kayak gitu, Kali aja. kalau kayak gitu keluarganya gini, udah diem aja orang di endorse. Iya. Takutnya lagi rapiin deket hidung bersin. Haci. Oke, Mbak, ada nggak setelah makeup selesai, pernah kejadian nggak keluarganya ada yang komplain? Oh, nggak pernah komplain, cuman berantem iya. Karena kan waktu itu kan aku nyasakin. Ya. Terus anak yang satu bilang, tolong sasakan mah besar, tinggi ya. Iya. Terus yang satu lagi bilang, jangan tinggi-tinggi. Aku rendahin lagi kan. Yang satu lagi, Ngomel. tinggiin. Akhirnya aku lama-lama nanya nih sama tante, tante mau tinggi apa besar? Terus Berkata gitu, tantenya ada. bilang, aku sih nggak mau disasak. Mau di curly aja katanya. Ada nggak yang menyampaikan pesan-pesan tertentu? Ada, waktu itu aku hampir semua sih jenazah itu ngirimin pesan. Di antaranya? Misalnya kayak aku mau berdamai dengan adekku. Kan aku nggak kenal sama keluarga mereka kan. Ternyata mereka Kirim berantem, pesan gitu ya? berantem selama 10 tahun. Ngirim pesannya lewat WhatsApp apa gitu? Lewat Bisikan, telepati. bisikan. Mbak Gloria, setelah pesan itu Mbak Gloria tangkap melalui mimpi dan hal lainnya, Sampein nggak? ada nggak cara Mbak Gloria untuk menyampaikan ke keluarga? Kalau aku pada saat ngerias mereka pesan. Jadi Oh, hari itu langsung? tuntas. Wow. Sebelum dikubur masalah kelar. Biasanya orang sebelum meninggalkan dunia pengen selesai semuanya ya? Iya, itu Berarti dia. Mbak Gloria ini orang yang jujur dan apa adanya ya? Iya. Kalau orang yang nggak jujur kan begitu dibisikin sekalian dong nomor besok berapa gitu. Oke. Nah makanya ada pepatah air mata wanita itu mahal. Iya. Karena di saat air mata wanita keluar ada maskara, eyeliner dan bedak yang rusak. Makanya buat cewek-cewek jangan nyari cowok yang suka bikin maskara kamu rusak, tapi carilah cowok yang bisa bikin lipstik kamu luntur. Nah, nih Wika dan teman-teman Gloria sama Narji, kita juga sudah ada bintang tamu yang nunggu kita di luar. Hah, di mana? Sambil sekarang kita akan menuju ke sana, kita akan lihat tayangan tentang kuburan-kuburan atau makam-makam yang serem yang ada di Indonesia. Kita lihat aja. Ini udah ada. Mau kemana sih Den? Ih, sulap. Wah, ternyata Kang Denny bisa sulap. Iya nih. Jadi udah ada bintang tamu kita yang udah nunggu di depan. Siapa? Kita pengen tahu tentang ini dia nih. Halo. Dengan Mas siapa? Mas Sahrul, ini dia. Nah ini Mas Sarul ini siapa sih Den? Mas Sahrul ini adalah supir ambulan yang suka bawa jenazah juga. Dan kebetulan ini kemarin Mas Sahrul yang membawa juga jenazah Brigadir J. Wah. Iya. Ya, nah kita lihat ya biar lebih kenal sama Mas Sahrul, kita punya tayangan ini dia. Luar biasa, seneng banget ya karena kan beritanya di mana-mana. Ternyata Mas Sahrul yang membawa jenazahnya ya. Iya. Nah itu Mas, kalau boleh tahu waktu awal itu berarti Mas Sahrul diutus sama kantor ya? Iya, pertama kali itu telepon langsung ke kantor, call center. Lalu karena dari rumah
dinasnya Bapak Sambo itu saya yang terdekat, jadi saya yang diluncurkan. Oh, Nanti yang malam ya iya. kejadiannya ya? yang berangkat Mas Sarul. Iya. Nah kalau Sendiri. Iya. nah waktu itu laporan yang masuknya apa tuh Mas? Jadi itu pasien karena emergensi jatuh dari tangga. Kononnya kabarnya. Cuman ekspektasinya lain. Tapi kan kalau Mas Mak tugasnya cuma kayak Membawa aja. Membawa. Iya. aja. Jadi nggak tahu menang. nggak tahu menang. Mas Salur umur berapa sekarang? 20. Masih muda. Nah sebelumnya saya pengen tahu kalau di dalam nih isinya apa aja sih Mas? Biasanya? Boleh Mobil lihat. ambulan apa aja? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wika, Kan ada berdua. Wika biar gini kamu Wika, lihat. gue biar cuma kamu- ngasih tahu lo. Semewah apapun mobil yang lo punya, nanti terakhir dipakai ini. Iya, tapi kan ada berdua. Ya sini lihat Sini, dulu, lihat dulu. biar lu tahu. Ini jadi pekerjaannya Mas Sarul. Sini aja lihatnya. Sini aja. Jangan keren, itu ada kembang. Enggak lihat dulu tuh. Mas Sarul, Ya udah, aku nggak usah. wangi ya, wangi mawar ya. Melati ya. Melatih gitu. Tuh, melati. Pernah ada kejadian ada apa gitu di dalam pernah nggak? Atau Umpamanya bilang, ada yang "Makasih, nyolek gitu atau Makasih ya gitu. Pernah ada gitu? Atau kita langsung nyobain aja. wah Nggak pernah. nggak apa-apa Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Aman, aman. Dari ajakan orang lu sombong banget. Jadi dalam aja ngobrol. Lo tahu cabai pedas kalau udah makan. Lo taunya naik ambulan itu, lo naik dulu. Ayo hitung-hitung JR. Yuk. Ah, Ya kan udah, nanti tapi aku- semuanya kita akan naikinnya Iya, pada iya, waktunya. Tapi aku minta itu ya, apa persiapan barang-barang buat di jalan ya? Yaudah, mau bawa apa sih Wika? Sunshine, barang-barang aku. Ya elah lu mau ke Cibodas mau. Nah teman-teman, gue pengen ngajak kalian ke satu tempat yang jauh banget. Mas Sarul tolong anterin ya. Yaudah ayo saya antar. Dari Dari pintu belakang. Pokoknya tempatnya ini tempat yang nggak akan pernah kalian duga. Kenapa nggak kita pakai mobil Kang Denny aja? Nggak, mobil gua nggak bisa mogok. Den. Ayo naik. Abang kursi aku bawain. Pokoknya Wika tinggal tidur nyampe dibangunin. Nyampe dibangunin. Udah lu Ayo naik. Haji Mas Suci. Masuknya di mana? Oke, udah. Gue duluan masuk ya. Ribet banget nih. Aku di mana nih? Nih abang ini tempat aku. Ini gue udah naik. Makanya, Kita udah, tinggal duduk ya. duluan. Yaudah nih bisa dibersihin nih. Tuh. Oke guys, kita mau berangkat. Gue akan ngajak Narji sama Wika ke satu tempat yang mereka nggak akan duga. Mas, anterin saya. Oke. Ayo, saya di depan Mas. Let's go Mas. Sweet Daddy. Nah teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam ambulan yang dikemudikan sama Mas Sahrul nih. Saya pengen minta Mas Sahrul nganterin ke salah satu tempat. Mas Sahrul, saya Iya. pengen ngobrol-ngobrol ya. Iya. Sambil nyupir nih. Mas, gimana sih rasanya menjadi salah satu orang yang akhirnya terlibat secara langsung di salah satu kejadian besar yang beritanya sampai sekarang pun masih ada terus di kematian Brigadir J? Kalau dari pribadi sih rasa takut pasti ada. Dikarenakan itu kan kasus besar juga, terlibat dengan orang-orang besar ya kan. Kalau kita kan yang hanya tuntutan profesional kerja, jadi nggak tahu apa-apa, cuman ada rasa takut juga pasti otomatis. Apalagi keluarga juga khawatir, takutnya kenapa-napa atau ada yang gimana-gimana. Hanya Berarti itu Mas sih. Sahrul sampai di BAP juga dong ya sama Iya, kepolisian ya? iya. Mas, sekarang tentang pekerjaan Mas Sahrul nih. Menjadi supir mobil ambulan yang kadang Iya. sekali-kali juga sering membawa jenazah. Iya. Iya. Kenapa sih? Mas emang suka ada kejadian gitu di mobil? Abang ya? Ya kebetulan Gue lagi kunyah. Gue lagi nyemil. Mas Sahrul, berarti ini salah satu mobil yang sering dibawa sama Mas Sahrul dalam membawa jenazah. iya. Ada kejadian-kejadian apa sih? Pernah nggak Mas mengalami hal-hal yang nggak wajar Mas? Kalau dibilang nggak wajar itu waktu itu saya pernah mengantar jenazah kecelakaan. Mengantar jenazah kecelakaan. Iya. Pakai ini? Iya. Pakai mobil ini? Iya. Lalu sampai di rumah duka kita antar. Orangnya masih ikut dalam mobil. Kebetulan yang duduk di tempat bangkunya Kak Wika. Maksudnya
orangnya masih... Jadi nampakin kan, jadi kan saya pulang ya kan. Oh jadi ini Mas Sarul sampai ke rumah duka, iya, jenazah udah, turun. Iya, udah di drop di rumah duka, sudah turun jenazahnya, lalu kan saya pulang. Ya. Nah di sini kebanyakan dalam perjalanan pulang itu saya nggak sengaja melihat spion tengah. Oke. Lalu ada kakek-kakek yang duduk di tengah. Kakek-kakek yang tadi dianterin itu? Iya. Duduk di tempat Wika. Katanya ini bukan buat jenazah. Ya ini kan mobil ambulan bisa bawa apa aja, jenazah. Oh jadi tuh kakek-kakek kecelakaannya kenapa Mas? Kecelakaan lalu lintas. Lantas. Iya. Nah Mas. Mas Sarul. Iya, Bang. Mas Sarul sebenarnya kerja ini cita-cita atau gimana sih? Dulu itu Umur tergerak. 20 tahun jadi sopir ambulan. Dulu itu tergerak dari relawan. Awalnya dari Iya, relawan. melihat ya kan, lihat ambulan kok kurang kesadarannya masyarakat terhadap ambulan. Padahal kan istilahnya di dalamnya itu kan ada kondisi yang harus diselamatkan. Lalu hati kecil inginlah membantu. Coba kita ikut-ikut relawan, cenderung belajar mobil, akhirnya kita daftar di PT. Iya. Mas Sarul, Iya. kejadian pertama itu gimana rasanya Mas Sarul? Pertama kali bawa ambulan. Atau korban yang kecelakaan. Kalau dibilang takut ya takut ya kan, deg-degan, ada rasa parno, halusinasi. Ya, Oh mengalami halusinasi itu? iya. Misalnya apa? Kayak seperti, aduh ada nih orang nih kayaknya di belakang, pas nengok nggak ada. Kalau keluarga Mas Syarul sendiri nggak pernah ada yang protes soal kerjaan Mas Syarul yang Pertama-tama sih ada Kak. awal-awal ya. Iya. Terus sekarang udah Ya dengan seiringnya waktu lah. Alhamdulillah. Ini iya. maaf nih, Mas Sarul udah punya pacar belum atau yang lagi deket? Ada. Tahu pekerjaan Mas Sarul? Tahu. Ya terus gimana dia kalau Ya paling nggak mau dijemput pakai ambulan. Lu juga aneh. Mau ada cewek dijemput pakai ambulan ya dia deg-degan lah. Yang ada bukannya mau ngedate di gemeteran. Tapi kan enak santai tidur. Gimana ceritanya? nyampe? Nah ini Mas, ini udah deket nih. Iya. Udah nih. Narji sama Wika. Ini udah deket ke lokasi tujuan aku udah bawa yang gue makanan. maksud. Ya. Mas ini di depan tinggal belok kiri Mas. Oke siap. Nah ini tinggal masuk sini. Nah kita ke depan lagi Mas. Nah sampai deh di depan deh. Gangnya begini jalannya, ini. Begini emang mau kemana lagi? Ini tujuannya gue mau ngajak lo. Jadi lo sepi. tahu tempat ini. Ngapain ke tempat sepi? Katanya mau itu jalan main yang jauh. Emang kenapa sih sepi lo kalau mau rame undang slang no? Den, nyampe beneran? Udah sampai, yuk. Yuk turun. Mas Sarul, ayo ikut ya. Ayo. Nah ini tempat yang gue maksud. Ya iya lo sampai di bawah segala sih. Di mana ini? Ini di daerah sini pokoknya Lu nih. pakai Ya. bawa makanan segala. Itu. Nih jadi nih di daerah sini gue mau ngajak lo ke satu tempat. Dia ini di sononya tuh ada segala macam. Segala macam. Kita mau nanya Mbak, saya mau nanya Mbak, arah jalannya ke perkampungan lewat mana ya Mbak? Dia mau bercanda. Mbak orang sini Mbak? Mbak tinggal di sini ya? Udah lama? Ada anak anjing. Dia mau bercanda. Makasih ya Mbak. Kok diem aja sih Den? Ini mau ngapain sih ya? Bisa nyaman kan? Udah ayo cepetan. Ayo Mas Sarul. Ya. Mbak, arah, Mbak, ke arah sini. mana Mbak perkampungan Mbak? Perkampungannya sebelah. ke arah Bagi mana? duit dong. Bagi duit. Bagi duit. Kakak nggak lihat aku pucet. Aku udah nggak makan 3 hari, Kak. Nggak bawa duit, maunya Ciki mau gak? Gejala liver. Nah, ada lu kok. Kuntilanak makan ciki. Lah, nggak apa-apa dia lapar katanya nggak punya duit, nggak bawa duit ini aja ya. Udah Mbak. Kasih ya, Kak. Ya buat nyemil di atas pohon lah lumayan ya. Iya, kasih ya, Kak. Makasih ya Mbak. Pulang lagi dong. Oh, perkampungannya sebelah sini. Ini dia tempatnya. Den, katanya lu mau ngajak ke kampung. Kampung apa Ya ini? ini kampung gua dulu, daerah sini. Tapi kan nggak di kuburan juga, nggak usah lewat Lah, sini. Emang temen lu ada yang tinggal di sini? Ya pokoknya di sini nih, dulu juga main di sini. Kampungnya sebelah situ. Mau ketemu siapa? Ada Roy Kiyoshi. Hah? Mas Roy. Kak Roy? Iya benar. Kak Roy.
Karoy, bener? Aku yang manggil. Hai. Wah. Kalian ngapain di sini? Malah kita nanya, ngapain sendiri? Kita rame-rame. Iya, Kakak Roy lagi ngapain di sini? Aku tuh lagi nyari setan di sini. Kok setan dicari? Ini apa sih ini lensa? Ini lensa apa ih? Ini tuh kamera aura. Kamera Aura. Nah, kalau makhluk-makhluk astral terlihat di sini gambarnya apa? Jadi Warnanya. tuh, dia akan kelihatan kayak bentuk-bentuk pocong, bentuk-bentuk orang kayak gitu-gitu. Oh jelas. Ah serius lu? Nah, Kak Roy, Iya. makhluk yang paling serem yang pernah tertangkap sama kameranya Kak Roy apa? Di sini waktu itu pernah nangkep genderuwo, cuma bentuknya emang kadang nggak jelas gitu. Jadi kayak Dia agak sosok blur-blur besar atau gitu, gimana sih? Sosok besar dan berbulu. Oh, bener berarti ya. Makanya. Itu dapetnya di apa? Di pemakaman, di Di pohon. pemakaman waktu itu. Oh, pemakaman. Itu biasa tempatnya begitu agak ketangkap banget. mereka langsung pergi atau gimana tuh? Enggak sih. Atau tetap bisa action? Stay di situ. tetap stay di situ. Nah, aku ngerasain nih di sini kita kayak diliatin mama mereka. Ini pasti kan Narji, semua Sarul, Wika juga penasaran. Kita akan kasih lihat foto-foto atau gambar-gambar yang pernah ditangkap sama kameranya Kak Roy Kiyoshi. Tuh. Nah, Kak Roy, tadi kan Kak Roy sempat bilang tuh katanya di sini banyak. Apa sih yang sempat Kak Roy lihat? Oh, baik. Aku tuh tadi ngeliatnya kayak sosok perempuan gitu di pohon-pohon gitu. Terus aku ngerasain juga ini tuh kayak semacam nenek-nenek juga sih sebenarnya. Aku mau gambar boleh? Nah, boleh Kayaknya Kak Roy. itu. Nah, sekarang Kak Roy coba tolong digambarin makhluk yang paling dominan. Biasanya kan di tempat-tempat seperti itu Ada penguasanya ada lah. panglimanya ya. Ada yang paling dominan, coba digambarin ya. Oke. Aku tuh ngerasa ada di sini. Dan dia lagi ngeliatin kita banget. Bentuknya aneh banget. Aku gambarin ya. Tapi kan mereka kan sebenarnya tau gak sih kalau misalkan kayak kakak lagi gambar mereka, terus ada yang kayak komplain atau nggak suka karena digambarin sosoknya gitu, pernah nggak? Pernah banget. Ada yang komplain seperti itu. Jangan gitu nopo. Nenek-neneknya tuh kayak ngomong ngapain lu di sini gitu. Oh, berarti mereka juga memperlihatkan ya mereka nyaman atau tidak gitu ya. Iya benar. Mereka kayak angkat tinggi nunjukin. Kak Roy, maaf itu lidahnya panjang. Iya, lidahnya panjang banget. Terus dia kayak dia tuh kayak makanannya kayak mencium bau darah dari seseorang wanita yang lagi period. Nah, nih teman-teman, nih Kak Roy juga punya satu kisah yang sampai sekarang gue tuh nggak habis pikir. Kak Roy katanya nih pernah diajak bunuh diri. Hah? Kita punya tayangan nih, kita lihat ini. Nah, Kak Roy, maaf nih sambil gambar ya. Boleh. Itu maksudnya diajak bunuh diri itu gimana sih? Jadi tuh ketika pada saat itu tuh aku lagi agak-agak depresi gitu kan. Karena mungkin aku lagi boring dan segala macam. Terus ada bisikan untuk suruh loncat dari salah satu mall di Jakarta Pusat. Loncat, Roy, loncat. Mati lu. Nah, maaf, Kak Roy lagi di situ posisinya. Iya. Oke, terus? Dan aku tuh kayak lagi sambil kayak dibisikin gitu, aku langsung kayak bengong. Aku loncat gak ya? Tapi beneran, itu tuh di lantai 8 dan saat itu ada kayak sinema juga di sana. Dan aku kayak untuk harus loncat itu, aku kenceng banget bisikannya. Dan aku melihat kayak bawah underground itu, lantai bawah itu kayak nggak ada apa-apa gitu, bukan kayak mall. Jadi kayak kita harus loncat ke sana dan kayak empuk gitu tau gak sih? Jadi pikiran aku tuh dipengaruhi oleh seseorang makhluk halus yang mungkin tadinya juga bunuh diri. Wika. Goyang. Enggak angin. Angin itu. Ya udah sini aja, nggak ngargain orang lagi cerita Bukan lo. ini tadi goyang pohonnya. Iya. Itu tuh. Apaan? Itu goyang. Gak apa-apa deh, masih aman. Kak Roy, maksudnya ajakannya jelas gitu? Ajakannya jelas banget gitu, kayak Iya. Itu marah nggak sih? Kok kayaknya gitu? kita tuh benar-benar diusilin ya sekarang. Kayak ngapain kalian di sini gitu? Ah, udah sekarang gini aja deh. Nggak, itu yang ngebisikin lebih ke laki apa ke perempuan? Yang waktu pas aku di mall itu perempuan. Nah, Kak Roy, gimana Kak Roy melawan pikiran itu? Apa Kak Roy sadar ini adalah sebuah ajakan yang nggak baik atau ini halusinasi atau apa sehingga Kak Roy tidak melakukan itu? Jadi aku pada saat itu tuh aku kayak baca doa-doa gitu dalam hati gitu kan.
Jadi kalau kita tenang, kita nggak akan diganggu sama makhluk-makhluk astral, apalagi di mall. Jadi waktu pas sudah aku baca-baca doa, kayak aku tersadar, oh ini nggak baik nih, ini nggak benar nih gitu. Karena jatuh itu kan pasti mati dan pelocotan parahnya kayak pecah-pecah gitu kan. Aku masih ditolong tahu beberapa momen itu selalu kayak begitu gitu. Sering. Tiba-tiba Sering kesadar banget. gitu ya. Karena aku sensitif. Ini udah jadi Ini udah gambar. jadi nih. Nah, coba nih kita lihat. Nah, jadi ini Karo ya, maaf. Bisa dijelasin Karo ini Lidahnya melet panjang banget. Cewek Lidahnya berarti tuh ya, cewek. panjang, terus Banyak udah gitu marah. matanya merah gitu. Ada itu di bawah pohon-pohon. Tadi gerak gitu deh harusnya. Terus aku ngerasa tuh dia tidak welcome dengan keberadaan kita semua. Dia nggak suka ya. Dia nggak suka banget. Oke, nah gini aja deh biar nggak penasaran juga nih. Tadi kan Karo sempat bilang di sini banyak dan paling dominan dia. Iya. Gimana Karo kalau sekarang kita lanjut aja penelusuran. Yuk. Kita akan jalan lebih dalam ke beberapa area. Jangan. Penasaran? Iya, orang katanya banyak. Yaudah gue nggak ikut ya. Yaudah nih, biar yang ini biar ini nyamperin lu. Lu mau milih ikut atau diikutin? Yang nggak dulu. Udah ikut aja, ikut tenang. Yuk. Daripada lu Tebak kurang tebakan diikutin. Yuk, Pak Sarul. Pak Sarul sini aja dulu ya. Oke. Takutnya ambulan kita dipakai orang. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan penelusuran bersama Roy Kiyoshi. Kak Roy, apa yang Kak Roy lihat sampaikan ya. Oh, ke arah mana nih kita nih untuk melakukan penelusuran di sini? Oh, yaudah. Udah nggak apa-apa. Nggak apa, kenapa sih Bika takut banget sih? Itu kucing ngapain kok ada di situ sih? Kak Roy, itu kucing biasa atau kucing nggak biasa? Itu dia ngeliatin kita mulu. Karena ini ada kucing hitam ya? Itu kenapa kok ada kucing di situ? Kucingnya nggak apa-apa kok. Kok dia ngeliatin? Ini kucing biasa. Nggak apa-apa Wika, aman nih kucing biasa nih. Katanya ya, konon kalau misalnya ngeliat kucing di kuburan warna hitam, kamu tuh bakal dapet sesuatu yang serem-serem gitu. Jangan Ayo, udah Wika yuk. duluan yang ngeliat tadi. Jangan udah yuk. Udah apa? Emang penelusurannya. ada mitos sendiri sama kucing warna hitam? Iya, katanya kalau lihat kucing di kuburan, Ya. tapi aku rasa dia aman kok, Kak Wika. Tapi dia nggak Kan kenapa-napa. udah Aman ya. dilihat tadi sama kameranya Kak Roy. Iya, dan maksudnya kok bisa ada di sini? Ngapain? Kak Roy, Ada tempat lain nggak? mitos tentang kucing hitam. Itu apa aja sih Kak Roy? Jadi tuh kalau kucing hitam nongol kan, kita tuh kayak dikasih warning gitu loh. Karena takutnya ada apa-apa di jalan dan segala macam. Kayak lebih peringatan gitu ya? Itu, Terus kalau lihat kucing hitam gitu ya, kalau lagi kita ada jenazah gitu, itu tuh kayak pertanda sesuatu orang itu kayak nggak bahagia gitu di dalam baka. Konon kabarnya. Mitos doang sih pasti ini. Iya. Tadi barang-barang gua mana sih asisten gua? Mau ngapain lagi sih? Udah napa yuk? Udah. Tadi tentengan gua mana ya? Aku buat bisikan dulu ini deh. Karena Bisikan apa lagi sih? Kenapa Kak Roy, lagi? kalau kita ke arah belakang lagi gimana Kak Roy? Kayaknya tuh kan. Udah napa? Iya. Jalannya hati-hati, jangan injak makam ya teman-teman. Udah napa? Deket mana? Ada apa Kak Roy? Aku lihat penampakan. Tuh kan, tuh nangkep tuh. Itu tuh apa itu? Astagfirullahaladzim. Azim. Ya udah ayo. Ya lu kalau mau balik sendiri. Gue juga nggak mau. Gue nggak mau. Udah jangan ya balik, kita udah malah jauh lagi sini nembusnya ntar keluar. Kemana? Ini makin dalam-dalam ah. Udah yuk. Coba yuk kita Udah ya, masuk ke dalam yuk. Ih dia. Ini dulu kampung gua waktu kecil nih. Iya, dia ini masa kampungnya mainnya kesini-sini sih. Namanya orang kampung kan mainnya ke sini. Sumpah apa? Ke arah mana lagi sih, Den? Lu kok kampung sendiri nyasar lu? Ini di perasaan di sini ada pintu keluar deh. yuk kita kesana. Ayo bang. Bawa busuk ya. Itu biasanya ada aroma nggak sih, Roy? Ada. Kalau mau mereka... Cuma aroma apa? Kamu udah belum cerita tadi asisten gua mana sih? Gua Den. barang gue. Apaan sih? Ada. Den, suara apaan sih itu, Den? Sini. Kan itu kayak suara itu. Den, ada suara lonceng, Den. Iya tuh.
Gue takutnya pernah ada tukang somai kecelakaan di sini. Serius. Ini gue mau... wah. Nah, ini dia. Maksudnya, nih, Pak, ini titipannya. Meni malam-malam datang tewa teh nungguan kita tadi. Iya, Deni mau babaturan Deni aya Narji sama Ika Salim ya? Ika Salim. Mau artis Siapa sih, Den? Iya, Lu kagetin aja sih. Ini siapa? ini wah gue. Ya terus dia tinggal di sini sama siapa? Ya emang gue tinggalnya di sini. Dia di sini dititipkan Ua dari Jakarta. Ua teh nitip beliin ini di sini mah nggak ada. Ah, capek-capek tegang-tegang gua cuman begini doang. Ya orang gue cuma gue tadi mau nganterin sendiri, cuman kan takut gue sendiri, makanya gue ngajak lu semua, gue biar. aja tuh jangan terbang tuh. Itu mah ayam Ua. Ayo tuh pada ke dalam. Iya, wah. Sehat ya, Pak? Ayo, main sini. Tangan ya salah. Iya. Ah, si Denny, gua udah tegang-tegang. Ayahnya lagi Wak. Sweet Daddy. Ya, Denny pamit ya, Pak. Makasih teman-teman udah nganterin ya. Makasih. Enggak, orang kita nggak mau nganterin. Tadi bilang sama Tamasya mau diajak main ke kuburan. Tahu nih, udah capek-capek kesini minum juga enggak. Kangen sama Dedi. Iya, paketin kan bisa. Naik Kopi kayak pisang goreng kayak. Pamit ya, Pak. Hati-hati ya. Ya, makasih ya udah nganterin ya. Wah, lu pelit. Kopi aja kagak ada. Wah, gue sini aja susah. Malam nih macet. Yaudah, nah, pokoknya buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Sweet Daddy setiap hari Senin sampai Jumat jam 20.45. Nah, hanya di Trans TV. Terus kita ini setiap minggunya, seminggu sekali kita akan melakukan penelusuran. Nah, silakan kasih rekomendasi kita, tulis di Instagram kita @sweetdaddy_transtv. Kira-kira tempat mana yang harus kita lakukan penelusuran di sana ya? Mungkin kalian tahu, dengar-dengar. Itu somai tuh. Tukang somai. Tuh, bagian tukang somai, wah lu tidur takut banget bayarin. Tukang somai. Oh, wah, gue pernah tukang somai. Dulu pernah ada yang meninggal depan jalan ini.